Serial Stranger atau juga dikenal sebagai Secret Forest mengisahkan seorang jaksa idealis bernama Hwang Shimok diperankan aktor Korea terkemuka Cho Seung-woo. Mungkin satu dari sedikit jaksa yang masih sangat setia pada aturan dan undang-undang. Meski dia tidak mudah berkawan dan sangat kaku dalam kehidupan sosial, Hwang Shimok memperoleh kawan satu visi, yaitu Letnan Han Yoo-jin yang diperankan Bae Doona. Di tengah korupsi dan kolusi para petinggi kejaksaan dan polisi, kedua sahabat ini melakukan investigasi pembunuhan yang semula terlihat sederhana, tetapi belakangan ternyata melibatkan banyak orang penting. Pada musim tayang kedua, terjadi ketegangan antara kantor kejaksaan dan polisi karena perebutan wewenang. Sementara persoalan politik kedua institusi memanas, jaksa Hwang Shimok dan Han Yoo-jin tetap saja bekerja keras mencoba mengungkap berbagai kasus meski mereka mencurigai keterlibatan para petinggi kedua institusi itu. Kali ini, layar bersama Leila Chudori mengundang sosiolog Robertus Robert untuk membahas serial yang baru saja selesai menayangkan season 2 di Netflix dan menghebohkan netizen yang menyukai kisah detektif. Halo Bet, apa kabar? Kabar baik. Gimana selama pandemi? Di Depok gimana? Aman nggak? Di Depok penularan cukup tinggi di Jawa Barat untuk gitu Depok ya. Hmm. Tapi ya itulah kenapa kita bisa diskusi hari ini. Karena kita nggak keluar rumah jadi nonton film dulu. Iya, salah satunya nih yang mau kita obrolin, yang sengaja kita pilih, yang kita sukai adalah Stranger yang disebut juga Secret Forest. Ya. Ini sebenarnya sebuah karya yang diproduksi oleh Studio Dragon. Ini kelihatannya terkenal sekali ya, untuk bagi mereka yang sangat menyukai drakor ya, disutradarai oleh An Gil-ho dan Yo Jae-won. Tapi sebetulnya kelihatannya ini orang memilih serial ini selain karena ceritanya yang bagus, juga karena aktornya Cho Seung-woo dan juga aktris Bae Doona. Ya, dia terkenal sekali, dia juga main di serial Kingdom yang sedang meledak itu. Nah, sekarang saya mau tanya Robert, sebagai seorang sosiolog, sebagai penggemar cerita-cerita investigasi, ini secara keseluruhan serial ini gimana? Bagus ya. Jadi dari segi cerita intens, lalu ya jadi ada intensitas yang bikin kita selalu mau nunggu, mau nonton sampai tuntas gitu. Yeah. Terus yang kedua juga figurnya, terutama si jaksa Hwang Shimok itu juga menarik gitu, kan unik ya. Dia punya keunikan. Dan yang kedua, yang ketiga ya, karena dia kan menyangkut skandal gitu ya, skandal dari dua institusi yang cukup penting di Korea dan di aneka macam masyarakat lah, termasuk di tempat kita gitu. Negara berkembang lah ya. Itu menarik. Jadi jalinan korupsi dan skandal di dua institusi penegak hukum itu. Jadi dari segi itu, dari segi cerita, dari segi karakternya, lalu dari segi konteks. Jadi film Strangers ini pantas kalau dia menarik banyak perhatian dan dapat aneka macam penghargaan. Penghargaan. Iya. Ini salah satunya untuk mereka yang belum menyaksikan, ini adalah satu dari 10 best TV serial yang dipilih oleh New York Times di tahun 2017 ketika season satunya muncul. Nah, season 2-nya baru muncul sekarang. Nah, jadi kelihatannya kalau Korea tuh season 2-nya nggak selalu harus langsung gitu loh, nggak selalu langsung, tapi bisa menanti gitu ya beberapa lama. Sebenarnya yang menarik untuk dibicarakan pertama adalah sosok jaksa Shimok ini, karena dia punya latar belakang yang aneh nih sebenarnya. Coba ceritain deh. Ya. Jaksa Shimok ini kan ketika masih kecil dia karena satu penyakit katakanlah gitu, dia harus dioperasi yang mengakibatkan fungsi empati dari dirinya itu hilang. Masalahnya ini kan kalau nggak salah dia sering... Gejalanya itu dia suka sakit kalau mendengar suara tertentu atau volume tertentu dia sakit. Nah jadi punya cek, lalu ada masalah lah di otaknya, yang dia harus dioperasi. Tapi operasi itu punya efek. Dia kehilangan kemampuan untuk empati atau berperasaan. Pokoknya nggak ada emosi. Nggak ada emosi dia. Tapi itu yang bikin kemudian jadi menarik. Menarik, betul. Gitu, bikin menarik karakter seperti itu gitu.
ya, betul. Dia jadi seperti semacam mesin, tapi mesin ya sejenis mesin kebenaran lah, mesin Iya. kejujuran lah Itu gitu. menarik tuh istilah itu. Karena dia nggak punya rasa penyesalan, emosi takut, emosi sedih, apapun emosi yang biasa muncul di manusia biasa itu dia nggak ada. Dia nggak punya pakewuh. Jadinya kalau mau nangkep atasan ya nangkep aja. Itu yang jadi menarik. Jadi dia artinya setiap kita nonton dia, kita siap untuk ada kejutan gitu ya. Orang ini akan bersikap apa nih terhadap atasannya. Betul. Jadi dia bisa sekaligus patuh pada aturan, tapi di saat yang sama kalau dia perlu tangkap atasannya, dia tangkap aja gitu. Nah, sekarang ini dengan tokoh yang nggak pernah tersenyum, yang nggak punya emosi, yang pokoknya expressionless ya, no expression whatsoever, didampingi dengan seorang detektif perempuan. Coba ceritain detektif perempuan. Nah, ini si detektif Han ini ya. Ini Baidona ya. Baidona yang dimain oleh Baidona ini juga dia menarik karena dia apa? Baidona itu dia perempuan dalam satu struktur polisi yang maskulin gitu ya kan. Polisi orangnya juga dia punya semacam apa ya? Idealisme dan punya obsesi gitu loh. Punya obsesi yang dalam season pertama itu kelihatan kan dia ada banyak langkah-langkahnya yang dia jadi cocok dengan si jaksa Simok gitu di satu sisi. Nah, tapi karena itu dia jadi semacam pada saat-saat awal dia seperti lepas dengan kumpulan teman-temannya di polisi. Betul, itu gitu. Karena apa? Karena dia punya obsesi-obsesi yang istilahnya itu punya persistensi gitu untuk mengungkap kasus-kasus itu gitu. Si Baidona itu. Iya, dan dia juga sebetulnya karena dia perempuan, satu-satunya perempuan di timnya itu kelihatan dia juga mempunyai satu keinginan untuk acknowledgement ya. Untuk di paling nggak di season 1 dia masih di posisi seperti itu. Bahwa gua harus kasih lihat gue ini juga mampu gitu, persis, ya kan? Dan memang kelihatannya kalau perempuan-perempuan yang bekerja di tempat yang dominan laki-laki sering harus begitu. Harus kerja keras 2 kali lipat untuk menunjukkan gue bisa kok gitu, ya. Aku mau tanya sesuatu yang agak peka nih, Bet. Karena di season 1, di musim tayang 1, itu ada satu plot lain yang bercerita tentang PSK di bawah umur. Ya. Jadi seorang PSK yang tentu mengaku dia usianya sudah dewasa, dan mungkin itu PIM-nya pura-pura tahu, pura-pura nggak tahu, atau sebenarnya dia memang betulan nggak tahu, kita nggak tahu lah. Pokoknya dia nih PSK-nya sebetulnya di bawah umur. Dan ternyata dia digunakan oleh para petinggi. Petinggi-petingginya juga petinggi yang perangkat hukum ya. Jadi baik jaksa maupun kepolisian. Nah, ini satu plot yang menurut saya peka sekali gitu ya, yang berani ya di Korea bisa menceritakan seperti itu. Terus terang saya nggak tahu kalau di Indonesia bisa nggak nih bikin cerita seperti ini gitu ya. Akan tanpa bikin orang marah gitu. Ya, akan membuat orang marah nggak ya gitu. Nah, sekarang kita di Korea aja deh gitu ya, di Korea dulu. Menurut Robert gimana ini nih plot yang ini? Di season pertama itu memang dikisahkan ada si korban pertama ya yang orang dibunuh itu dia yang sebenarnya punya inisiatif lah ya untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan PSK yang ternyata di bawah umur ya kan, untuk sebagai semacam upeti itu kepada para petinggi dengan pengetahuan dengan para politisi sebenarnya. Kan di situ ada. Jadi di situ memang mau ditunjukkan lah relasi yang sebenarnya klasik gitu di dalam kejahatan politik, dalam kisah-kisah kejahatan politik ya, antara pengusaha, politisi dan para penegak hukum gitu. Nah, cuma memang dia ada masukan digunakan seperti itu juga karena begini. Ada konteks sebenarnya. Karena di Korea sekarang ini persoalan isu tentang reformasi kejaksaan itu lagi kenceng-kencengnya. Saat ini in real life. Mereka betul. Tahun 2020 itu ada demo besar, Agustus 2020 itu ada demo besar untuk melanjutkan reformasi kejaksaan. Jadi di Korea itu tuntutan untuk reformasi kejaksaan itu luar biasa besar. Dia punya skandal yang sekarang masih terus berjalan di pengadilan gitu.
Dan posisi Menteri Kehakiman itu, Menteri Keadilan itu, Justice Minister itu posisi yang sekarang lagi sangat kontroversial. Gitu. Oke, ini untuk yang tidak mengikuti, itu secara ringkas gitu problem kejaksaan di Korea apa, Bet? Nah, jadi sehingga bisa tergambar tuh di sini. Ini kejaksaan di Korea itu berbeda dengan kejaksaan di Indonesia. Oke. Dia memiliki kewenangan istimewa yang luar biasa. Karena jaksa Korea itu ya, dia punya wewenang untuk melakukan investigasi, mengusulkan investigasi dan melakukan investigasi. Izin untuk melakukan investigasi yang itu dari jaksa, bukan dari polisi juga. gitu. Iya, dia iya, jadi iya, beda iya. sistemnya dengan kita. kita. Jadi dia punya kewenangan yang sangat besar, plus jaksa-jaksa tingginya itu kan kalau nggak salah Korea itu ada jaksa itu ada 3 level ya, jaksa distrik, jaksa pusat, lalu jaksa agungnya. Jaksa agung di bawah menteri ke Menteri Justice, Ministry of Justice. Ada kasus, terutama kalau nggak salah tahun 2017 atau 2000 berapa, itu jaksanya main politik. Jadi sebenarnya serial ini betul-betul ekspresi dari apa yang sedang terjadi di Korea ya, bahwa kejaksaannya mempunyai wewenang yang hampir tanpa batas lah, kira-kira begitu ya bahasanya ya. Oke. Itu kenapa juga di Korea film ini meledak. Ya, meledak. Dan di internasional juga sebetulnya. Oke. Nah, kita udah masuk ke musim tayang kedua nih pembicaraannya, karena salah satu yang menjadi core atau tiang dari seluruh konflik itu adalah konflik wewenang antara kejaksaan dan kepolisian. Tetapi di antara big picture yang memperebutkan wewenang itu ada 5 subplot lain yang menurut saya bikin ribet ya. Pertama ada soal-soal yang kecil itu tentang 2 pelajar yang tenggelam. Kemudian ada tentang power struggle di konglomerasi Hanjo. Kemudian ada kasus bunuh diri atau pembunuhan, kita nggak tahu waktu itu ya, waktu menyaksikan ini dibunuh oleh polisi ini dibunuh oleh kawan-kawannya sendiri atau memang bunuh diri. Lalu ada kasus kolusi di mana ada anggota assembly itu parlemen ya. Nah, parlemen yang dituduh memberikan pekerjaan kepada anaknya di dalam sebuah perusahaan dan anaknya ini candu narkoba. Kemudian yang terakhir yang paling saya ingat sih sebetulnya yang paling mencekam menurut saya adalah penculikan jaksa Dong Jae. Gitu. Ini tokohnya sebenarnya tidak menyenangkan di season 1 ya, Dong Jae, tapi bagaimana dia kan diculik dan dia disiksa ya. Nah ini semua 5 subplot ini kemudian tergabung dan semuanya ada di bawah bayang-bayang persoalan konflik dari wewenang jaksa dan kepolisian. Coba tolong kasih komentar, tolong buat Robert, ini sesuatu yang membingungkan atau malah sesuatu yang luar biasa nih? Iya, berbeda dengan season 1 ya. Season kedua ini dia dibangun pelan-pelan, itu kan dimulai dari kalau dari segi kasus dua anak yang tenggelam itu. Tapi menurut saya ini lalu cerita berkembang dengan ada kasus pembunuhan, lalu diselangi oleh bagaimana jaksa Dong Jae yang kelihatan punya karakter meragukan dari season 1. Dari awal dia shady. Season 2 ini sutradara menurut saya cukup berhasil loh. Merangkai dan menuntaskan masing-masing plot itu tanpa tercecer lah, rapih lah gitu ya, relatif bahwa pembunuhan dua orang yang mati di pantai itu ternyata matinya kenapa? Apa hubungannya nanti dengan bunuh dirinya polisi-polisi itu, apa hubungannya dengan penculikan jaksa, ya, subplot yang kecil-kecil itu ya, mulai dari matinya dua siswa di pantai, apa hubungan kematian itu dengan bunuh diri di sebuah polsek, ya kan, bunuh diri polisi di sebuah polsek, atau kematian seorang polisi di sebuah polsek, dan kaitannya nanti dengan penculikan si polisi itu di dalam ketegangan antara polisi dan jaksa itu, dan bagaimana office politik antara jaksa dengan polisi itu memainkan ya kasus-kasus itu pada akhirnya bisa dijelaskan dan diurai dengan baik gitu di ujung serial. Tapi saya harus mengakui di season 2 ini ada satu yang menarik yang tidak ada di season 1, yaitu
aktor veteran Choi Mo-sung yang berperan sebagai jaksa Wo Tai-ha. Ini aktor veteran yang muncul di mana-mana, yang orangnya asik ini. asik banget, pemain yang luar biasa gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin semacam Slamet Raharjo begitu ya, yang kalau muncul kita udah merasa udah deh nih adegannya akan kita aman deh gitu kalau ada aktor ini gitu. Dia juga main di Prison Playbook, ya kan, dan dia juga main di berbagai film-film lainnya. Ya. Nah, dia di sini memang satu sosok, terutama di awal-awal episode, yang saya pikir tadinya nih, wah ini bakalan menjadi favorit kita nih, gitu ya. Belakangan barulah kita mulai sedikit-sedikit mengetahui background dia, yang kita nggak boleh spoiler. Gimana kemunculannya si Choi Mo-sung nih, menurut Robert? Dia ini kan satu karakter yang sekali lagi dia dari jaksa yang diminta oleh jaksa yang lebih tinggi untuk memimpin lah tim jaksa dalam forum antara jaksa dan polisi itu. Nah, menariknya di sini pada season 1 ada karakter Lee Chang-jun, jaksa Lee Chang-jun. Itu juga karakter yang kuat. Ya, atasannya Hwang Si-mok itu yang ya itu nantinya dia di season 2 udah nggak ada. Nggak ada. Tapi di season 1 dia kuat. Nah iya, di season dia kuat. Nah ini satu figur lain yang sama-sama punya peran juga sentral dalam seluruh narasi di season 2 itu, yang menurut saya nggak kalah kuatnya dengan si jaksa Lee Chang-jun sebelumnya itu. Tapi dengan ini yang beda ya kan? Karena kalau yang satu itu kan kesan teknokratik, birokratiknya ini ya kan besar si Lee Chang-jun. Kalau dia enggak gitu loh, karena ada sesuatu yang disembunyikan yang nanti akan terungkap juga agak sedikit menarik di season kedua itu. Maka dia punya gestur, punya apa. Tapi dua orang ini sama-sama punya fungsi yang kemudian mereka kesulitan dengan fungsi ini apa? Mengendalikan Hwang Si-mok ini. Iya. Jadi untuk fair sedikit ya, ini ada jaksa junior yang tewas. Di season 1 ya. Ya, di season 1. Dan kalau kita perhatikan, Si-mok itu agak kelihatan merasa bersalah loh. Nah itu agak di luar karakter. Kan biasanya dia lurus saja. Apapun yang terjadi, ya gitu. Nah ini begitu ada kolega dia yang tewas, dan dia merasa bersalah karena dia tidak pernah mengajak si kolega untuk menjadi timnya. Ada dua faktor itu, kenapa dia ada sedikit rasa penyesalan ya. Pertama karena bapaknya si jaksa itu, yang adalah mantan menteri. Betul. Yang dipecat secara nggak adil ya, itu udah berpesan sama dia, tolong jaga anak saya. Gitu, tolong jaga anak saya. Nah dia karena sifat-sifatnya yang yang nggak punya perasaan itu ya, Si-mok itu dia nggak mau terlibat kan secara emosional, nggak mau punya juga membangun simpati emosional. Bagi dia ini anak. Kemudian itu jaksa junior ya, ini juga anak ini juga melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar koordinasi dia kan, di luar pengetahuan dia, karena anak ini juga punya obsesi untuk membersihkan nama bapaknya, dan sehingga oleh karena itu dia jadi diam-diam punya urusan lah gitu. Dan itu yang sering membuat Si-mok marah ya. Iya. Itu yang membuat Si-mok marah, dan bahkan tumben sesekalinya Si-mok tuh sampai membentak jaksa muda ini. Nah, itu satu bagian yang menurut saya agak di luar karakter, di mana diperlihatkan Si-mok mempunyai penyesalan. Menurut Anda, Indonesia mungkin nggak sih membuat serial atau film yang seperti ini, yang independen dari rasa ketidakenakan atau rasa takut atau rasa ngeri untuk dibully gitu? Jadi serial seperti ini kan melibatkan instansi-instansi, ya. Menurut Robert mungkin nggak? Ya, kita perlu sejenis reformasi institusional atau reformasi dalam politik dan kebebasan berekspresi yang lebih luas untuk bisa menghasilkan bahkan sebuah karya fiksi itu kan, sebuah karya fiksi yang dia punya. Ya semua film tentu dia punya basis sosialnya di dalam masyarakat ya. Tapi secara langsung gitu katakanlah ya, menyebut problem-problem di dalam sekalipun fiksi gitu ya, di dalam institusi-institusi yang existing gitu, itu kita masih akan punya problem pasti akan masih punya problem hukum dan politik gitu. Jadi masih akan
mempunyai repercussion terhadap karya kita gitu ya. Iya, kalau kita membuat. iya. Dalam arti begini, kalau selugas film itu ya, Oh, selugas ya. film Ini itu mesti apa ya, ya, subtil banget gitu mesti kan ya. ya mesti subtil dalam soal-soal seperti itu mesti subtil. Nah sekarang saya mau tanya, apa serial atau film investigasi, nggak harus Korea, yang semacam ini yang menurut Anda bagus dan layak ditonton di masa pandemi ini? Ya kalau di Korea meskipun bukan jaksa ya polisi, aku lihat Signal bagus. Oh, Signal, keren. Salah satunya Iya, itu Signal. Signal. Kalau yang barat sekarang yang baru yang sedang hit itu serial mini seri kriminal judulnya. Kriminal Ada- UK, kriminal ada apa? UK, Ya, Jerman, Prancis, Prancis, ya. Spain, ya itu keren banget dan itu memang Ya, kriminal menariknya saya suka tuh kriminal UK suka karena di keren. ruang investigasi. Semuanya di ruang investigasi, semuanya di ruang ini interogasi. Interogasinya itu Semuanya di ruang asik gitu. interogasi dan bahkan mereka kayaknya apakah menggunakan setting yang sama atau mereka harus membangun setting yang sama itu persis. Jadi ada tangganya, ada persis sama. Ya, karena saya iya. udah sempat nonton yang Beberapa Jerman. Jerman. Nah. Jadi itu layak ya, itu recommendable ya. Oke, makasih banget ya Beth dengan semua rekomendasi dan juga obrolan tentang Stranger atau Secret Forest. Nanti kapan-kapan kalau ada serial-serial tentang investigasi seperti ini kasih tahu ya. kita ngobrol Kan lagi, lebih ya. rajin daripada saya nonton Korea. 검경 협의회가 구성될 거야. 경찰과 검찰이 직접 논의해서 새로운 개혁안을 내자는 게 이 자리 취지 아닙니까? 지금의 수사권 조정이 병원 놔두고 병원만 바꾸는 게 안 되려면 검경 간에 단 하나라도 차이점은 있어야 하지 않겠습니까? 다른 병원을 가야 다른 치료법이 나오죠.